Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Kembali lagi di channelnya aku, Dian Formosa. Dan aku itu kalau udah jam segini tuh bahagia banget ya. Karena apa? Waktunya tidur, waktunya melor, waktunya istirahat gitu guys ya. Setelah satu hari ketemu sama nenek aku ya, kayaknya tuh apa ya, kayaknya itu kalau siang itu lama banget nungguin malam ya, tapi kalau udah malam itu kayaknya gelis banget ya, cepet banget ya. Padahal itu aku baru tidur, waktunya kerja lagi, bangun lagi gitu guys ya. Apalagi minggu-minggu ini nggak tahu nenek aku itu lagi kumat kenapa ya, mungkin dia banyak masalah atau apa ya, jadi sensitif banget ya, cepet-cepet banget marahnya, tiap hari itu marah terus ya. Apa ya, ada aja yang dikomplain, nggak dari makanannya ya, dari kerjaan, nggak dari kerjaannya, ada aja lah tiap hari gitu guys ya. Apalagi beliau itu masih sehat walafiat, bisa mengerjakan semuanya sendiri, bahkan sampai celananya bolong juga dia masih masih bisa jahit sendiri gitu guys ya. Jadi kesannya orang sehat itu bisa semua mengerjakan sendiri, jadi tanpa pembantunya juga bisa mengerjakan semuanya. Jadi kalau marah itu seenaknya aja, blok-blok-blok-bloknya gitu guys ya. Bahkan kita kerja itu seakan-akan serba salah. Na moral, pego todo loot do seu quintal. Quando eu passo, ela paga pau. Deixa vizinho de calça angelical, da hora legal. Na moral, pego todo loot. Ya guys ya, kalau udah malam itu rasanya itu bahagia banget ya. Jadi aku itu bisa istirahat ya, bisa bisa menghilangkan rasa lelah, capek, kesel setelah satu hari beraktivitas gitu guys. Enaknya jagain yang masih sehat itu kayak gini, kita kerja itu nggak 24 jam dan kita kerjanya itu nggak harus begadang gitu guys ya. Kalau kita jagain yang sehat kan tidurnya itu sendiri-sendirian ya, nenek sendiri, aku sendiri, jadi malam itu nggak perlu balik badan, kasih susu atau ngantar ke kamar mandi ataupun ganti pampersnya, kita itu nggak perlu ya, jadi bisa tidur nyenyak. Tapi kalau semuanya kita jagain yang yang sakit, kita itu harus ganti pampersnya gitu guys ya. Kalau semuanya yang dijaganya itu nggak mau pampersan, otomatis kita ya harus mau nggak mau ya harus ngantar ke kamar mandi gitu guys. Apalagi kalau semuanya lagi nggak enak badan ya, lagi kebanyakan minum siangnya ya, malamnya itu nguyuh terus yang ngewer terus gitu sampai 6 kali 7 kali, bikin kepala pusing ya. Apalagi kalau yang dijaganya itu udah nggak bisa apa-apa, biasanya itu 2 jam sekali kita itu harus harus bangun untuk balik badan ya, balik badan. Apalagi kadang malam ya ada yang ngasih susu, cuman pengalaman aku sih belum pernah sampai jagain yang sedot-dahak itu, belum pernah ya. Paling yang setruk aja itu aku udah pernah. Jadi perbedaannya itu kayak gitu ya, kita itu malamnya itu begadang 24 jam ya. Karena dulu aku ya pernah jagain nenek yang stroke ya, umurnya 62, masih muda, tapi kena stroke karena dia itu nggak bisa menjaga kesehatannya. Terus ya mungkin udah takdirnya kali ya, dia itu nggak mau dipampersin ya. Dan awal-awalnya aku jagain itu orang bener-bener ujian banget ya, bener-bener kayaknya itu terasa banget ya nyiksanya gitu guys. Soalnya malam udah nggak mau dipampersin, masa iya pipis sampai 6 kali 7 kali 8 kali gitu guys ya. Siangnya itu BAB itu sampai ada itu 8 kali itu satu hari, nggak tahu itu kayak nggak dirasa, terus tiba-tiba aja itu ya kemana-mana gitu guys. Dan itu nggak enaknya kalau semuanya kita jagain yang sakit ya. Kalau semuanya kita jagain yang sehat itu kita nggak makan ya, dia makan sendiri, aku makan sendiri, nggak perlu harus nyuapin. Bedanya itu kalau semuanya sakit ya, kita lagi enak-enaknya makan, panggil-panggil gitu guys ya, BAB. Jadi rasanya itu kayak gimana gitu guys ya. Kalau soal masalah kerjaan itu sama, aku juga ada masak, ada bersih-bersih, ada nganter nenek ke taman gitu guys. Cuman kalau semuanya nenek aku ke dokter ya, check up ya, ke rumah sakit, aku nggak diajak ya. Dulu kalau semuanya jagain nenek yang sakit itu, kalau semuanya check up ke rumah sakit itu ya, kayaknya tuh kesel banget. Soalnya aku ini kecil ya, neneknya itu agak gede, jadi
gotong-gotong masuk ke mobilnya itu yang agak susah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah kehidupan aku berbalik dari dulu yang susah banget, sekarang itu alhamdulillah ya enak banget. Tapi itu kata yang lihat gitu guys ya. Dan enaknya itu kayak gitu ya, jagain yang masih sehat, kita itu nggak capek tenaga, nggak capek pikiran ya. Meskipun semuanya itu ya 70% ada yang sama, tapi 30%-nya itu nggak sama gitu guys ya. Tapi di sininya kita itu harus bener-bener kuat banget ya, harus bener-bener sabar banget. Kenapa? Karena dia itu ya kesennya, orang yang masih sehat itu kesennya itu apa ya, bisa melakukan semuanya itu sendiri ya. Jadi seakan-akan tanpa kamu pun aku bisa melakukan semuanya. Jadi kalau semuanya lagi marah ya, lagi sensitif, itu ngomongnya suka ceplok-ceplok aja gitu guys ya. Kadang di situ ya ada untung dan ruginya buat aku. Untungnya aku nggak ngerti bahasa, jadi nggak terlalu menyakitkan. Cuman aku ngira-ngira aja, ini orang dari nada bicaranya, dari urat wajahnya kayak apa ya? Kayaknya itu ngomongnya itu nggak enak banget gitu guys. Tapi kalau menyakunya lagi apa ya, lagi kesel, lagi banyak pikiran, lagi apa ya, kadang ya tetap aja itu kepikiran sama ucapannya gitu guys ya. Kadang aku sampai tanya, ini apa artinya gitu guys. Ya artinya nggak enak nggak enak di hati lah gitu guys ya. Kadang ya kalau mamanya ngerti bahasanya, dia ngomong apa itu aku sampai nangis ya, bener guys, sampai nangis gitu rasanya. Ya Allah, kayak gini banget ya cari duit gitu, kayak gini banget ikut orang, rasanya tuh pengen cepet-cepet pulang gitu kan. Tapi ya gimana lagi, orang aku masih butuh duitnya, jadi hanya bisa ya Allah sabarkan aku dalam menjalani pekerjaan aku gitu guys ya, sampai finish kontrak nanti gitu ya. Mungkin cerita aku sama cerita yang lain juga nggak sama gitu guys, karena setiap orang itu punya takdir cerita yang berbeda gitu guys ya. Ya bisa jadi aku di sini kerjanya itu menjagain yang pasien yang sehat itu agak ringan, tapi di luar sana ya ada teman aku yang ngeluh ya, ngeluhnya itu ya apa namanya, kerjanya itu capek banget ya, dipindahin ke rumah sana, dipindahin ke rumah sini, kadang juga ikutan ke pabrik, kadang itu ikut beres-beres di rumahnya gitu guys, karena yang dijaganya itu masih sehat ya. Jadi dioper sana, dioper sini gitu guys. Ya apa namanya, capek banget katanya sih ya. Jadi ya apapun pekerjaannya ya, seberat apapun yang kita kerjakan ya, cobalah untuk selalu bersabar ya. Jangan sering-sering mengeluh, karena semakin seringnya mengeluh maka semakin berat beban yang kita jalani ya. Pekerjaan yang kita jalani itu semakin abot gitu guys ya. Jadi cobalah untuk apa ya, dibikin santai ya, dibikin apa namanya, dibikin enjoy aja, karena orang ngomong itu memang lebih gampang daripada kita yang merasakan gitu guys ya. Dan aku sendiri juga kadang ya begitulah, sama seperti kalian semuanya gitu guys ya. Namanya ikut orang itu ada enak ada enggaknya ya. Jadi enaknya menjagainnya sehat itu ya kita nggak begadang, nggak kerja sampai 24 jam ya. Kita juga nggak capek hati, nggak capek tenaga, nggak capek pikiran, tapi kita capek hati. Kerjanya itu serba salah, begini salah, begitu salah. Jadi ya intinya banyak-banyaklah bersabar, insya Allah ini semua hanyalah sebuah proses untuk mencapai kesuksesan. Jadi semangat terus, jangan sampai ngeluh terus ya. Dan kalau bisa ya bertahan ya, jangan pindah lagi. Kalau makin banyaknya pindah-pindah, maka di situ apa namanya, nggak bakalan habis kontrak kita. Oke, saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Semoga kalian di luar sana ya sukses semuanya gitu guys ya. Dan di sini aku alhamdulillah banget, bersyukur banget, karena dimana aku ini sangat beruntung sekali daripada di luar sana masih banyak teman-teman kita yang mengeluh karena makannya itu harus beli sendiri, dikasih makan yang inilah itulah, tidurnya beginilah begitulah, kerjanya inilah itulah. Dan di sini aku bener-bener alhamdulillah banget. Oke guys ya, terima kasih, kita jumpa lagi ke video berikutnya. Bye bye, selamat malam semuanya.